Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat walafiat. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpahkan pada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Baiklah, Syahrani Syahrir, seorang mahasiswi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu mata kuliah pedagogik yang dibimbing oleh Dr. Mesil B. Wulur, Eskom, IMSOSI. Sebelumnya, saya akan menyampaikan pengertian pedagogik. Pedagogik adalah ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru. Istilah ini merujuk pada strategi pembelajaran atau gaya pembelajaran. Pedagogik merupakan kompetensi khas yang akan membedakan guru dengan profesi lainnya dan akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didiknya. Judul makalah saya yaitu Landasan Pendidikan. Di sini saya akan membahas 3 poin, yaitu pengertian landasan pendidikan, fungsi landasan pendidikan, dan jenis-jenis landasan pendidikan. Yang pertama, landasan pendidikan. Pengertian landasan pendidikan. Landasan pendidikan terdiri dari 2 suku kata, yaitu kata landasan dan pendidikan. Pengertian landasan. Landasan adalah dasar tempat berpijak atau tempat dimulainya suatu perbuatan. Dalam bahasa Inggris, landasan disebut dengan istilah foundation, yang dalam bahasa Indonesia menjadi fondasi. Dalam membuat suatu bangunan, fondasi merupakan bagian yang sangat penting agar bangunan itu bisa berdiri tegak dan kokoh serta kuat. Tiang, genting, kaca, dan lain sebagainya dalam suatu bangunan tidak akan bisa berdiri dan menempel tanpa adanya fondasi tersebut. Jadi, dilihat dari pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa landasan adalah fondasi atau dasar tempat berpijaknya sesuatu. Pengertian pendidikan. Pendidikan berasal dari kata didik. Kata ini mendapatkan awal sehingga menjadi mendidik. Artinya, memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan, diperlukan adanya ajaran, tuntunan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Selanjutnya, pengertian pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Di sini saya akan sampaikan beberapa pengertian pendidikan menurut para ahli, di antaranya menurut Ahmad D. Marimba 1989, pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara dasar, maksud saya secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Yang kedua, menurut Andi Tafsir 2004, menyatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan yang diberikan kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal. Yang ketiga, menurut John Dewey 1959, pendidikan adalah suatu proses pembaharuan makna pengalaman. Hal ini mungkin akan terjadi dalam pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan orang muda. Mungkin pula terjadi secara sengaja dan dilembagakan untuk menghasilkan kesinambungan sosial. Yang keempat, menurut M.J. Langeveld 1957, pendidikan adalah setiap pergaulan yang terjadi antara orang dewasa dengan anak-anak, merupakan lapangan dalam suatu keadaan di mana pekerjaan mendidik itu berlangsung. Yang kelima, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dilakukan dirinya dan masyarakat. Selanjutnya, fungsi landasan pendidikan. Misi utama landasan pendidikan ini tertuju kepada pengembangan wawasan kependidikan, yaitu berkenan dengan sebagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga kependidikan, sehingga menjadi cara pandang dan bersikap dalam rangka melaksanakan tugasnya. Berbagai asumsi pendidikan yang telah dipilih dan diadopsi oleh seorang tenaga kependidikan akan berfungsi memberikan dasar rujukan konseptual dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan yang dilaksanakannya. Dengan kata lain, fungsi landasan pendidikan adalah sebagai dasar pijakan atau titik tolak praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Berikutnya, jenis-jenis landasan pendidikan. Yang pertama, landasan religius pendidikan. Landasan religius pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari ajaran agama yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Yang kedua, landasan filosofil pendidikan. Landasan filosofil pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Yang ketiga, landasan ilmiah pendidikan. Landasan ilmiah pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari disiplin ilmu tertentu yang menjadi titik tolak dalam pendidikan, dengan berbagai disiplin ilmu seperti psikolog, sosiolog, ekonomi, antropologi, atau sejarah. Yang pertama, landasan psikologi pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah psikologi yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Yang kedua, landasan sosiologis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah sosiologi yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Yang ketiga, landasan antropologi pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah antropologi yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Yang keempat, landasan ekonomi pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah ekonomi yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Landasan biologis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah biologi yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Yang keenam, landasan politik pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah politik yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Yang ketujuh, landasan historis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari konsep dan praktik pendidikan masa lampau atau sejarah yang menjadi titik tolak perkembangan pendidikan masa kini dan masa datang. Landasan fisiologis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah fisiologi tentang manusia yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Yang kesembilan, landasan hukum yuridis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundangan yang berlaku yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Baiklah, mungkin itu saja materi yang saya presentasikan dari makalah saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.